Shalom saudaraku yang kukasihi di dalam Kristus. Nah, dalam video podcast ini saya mau bercerita tentang Yesus Kristus, tentang akan kebaikan kasih Yesus dan kasihnya yang begitu besar buat umat manusia. Nah, saya bercerita dengan kawan saya yang seumuran dengan saya. Tetapi pada beberapa hari lalu, sebelum saya mempersiapkannya, saya memulai dengan berdoa agar Tuhan Yesus dapat memimpin saya dengan baik. Setelah itu, saya membaca beberapa renungan untuk menopang saya dan menyiapkan satu ayat Alkitab untuk saya dan kawan saya dapat membaca dan mendukung cerita yang akan kami bahas. Nah, sebelum kami melakukan atau saya memberikan cerita tentang Yesus, pada waktu itu 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, saya menulis pada jurnal saya untuk dapat menjelaskan ke kawan saya dengan matang dan jelas dan dapat mudah dimengerti. Setelah saya sudah mempersiapkan semuanya, kemarin saya pergi ke rumah teman saya untuk mulai bercerita. Tetapi sebelum kami mulai bercerita, kami memulainya dengan berdoa. Setelah kami selesai berdoa, kami mulai bercerita. Nah, cerita kami itu tentang kebesaran dan kasih Yesus untuk manusia, karena Dia sudah sangat begitu besar dan begitu baik buat manusia dengan kasih-Nya yang mulia. Dan karena kasih Allah yang begitu besar, Allah berani mengutus Yesus karena Allah tahu kalau manusia membutuhkan juru selamat, sehingga pada bulan Desember itu atau Natalan yang kita rayakan merupakan hari yang dimana Sang Juru Selamat, Sang Mesias kita datang ke dunia dan menjadi rupa manusia. Perjalanan Yesus ke dunia itu adalah perjalanan pertama kali Yesus di dalam dunia, dan itulah perjalanan yang sangat mulia. Dari apa yang kami ceritakan, saya memberikan suatu pertanyaan berupa pendapatnya tentang kasih Yesus dan arti yang sesungguhnya tentang Natalan itu. Lalu kawan saya menjawab. Nah, jadi menurut saya pendapat arti Natalan yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita pribadi dapat memaknai kelahiran Yesus. Jadi bukan hanya mempunyai sepatu baru, liburan akhir tahun atau liburan keluarga, melainkan hati kita yang baru dapat meninggalkan dosa-dosa untuk dapat menerima Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sudah menerima segala dosa kita dan menghapus segala dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Nah, kalau jawaban dari kawan saya untuk kasih Yesus, kawan saya menjawab dengan pendapatnya, yaitu dia mengatakan kalau Yesus itu sangat setia sampai-sampai Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, dan apapun yang terjadi Yesus tetap setia karena Dia adalah kasih. Dari yang saya dengarkan, pendapat dari kawan saya memang benar. Kalau kita merayakan Natal karena kita tahu bahwa Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita dapat kita seperti yang dikatakan pada Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari situ kami tahu kalau itu merupakan kado yang sangat teristimewa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Sehabis kami membahas, saya mengatakan kepada kawan saya, nah sekarang ini giliran kita untuk memberikan kado yang terbaik yang kita miliki kepada Yesus. Dan ingatlah bahwa Yesus itu sudah sangat banyak mengorbankan apa yang Ia miliki untuk kita, sampai-sampai Ia meninggalkan kekudusannya di sorga dan menyertai manusia. Jika kita percaya, balaslah dengan sepenuh hati, dan kiranya cerita yang saya sampaikan ini dapat bermotivasi untuk kita semua, dan kita harus terus bersyukur kepada Tuhan karena Ia sangat baik buat saya dan Anda. Shalom semuanya.